Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 727 Dasar Gadis Bodoh. Di Alice Crucible, Morgan memandang Laura dalam pelukannya dan agak terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa Laura ternyata sudah tahu identitasnya sejak lama. Sebenarnya, ketika kamu memenangkan begitu banyak uang di kasino, tetapi kamu terlihat acuh tak acuh, aku sudah melihat ada sesuatu yang salah. Jika kamu benar-benar orang biasa, kamu pasti tidak akan menunjukkan ekspresi itu, bahkan ketika aku melihat begitu banyak uang saat itu, aku sangat terkejut. Laura bersandar di pelukan Morgan dan melanjutkan, kemudian kamu menggunakan alasan bodoh untuk membuang semua uang itu. Sebenarnya, kamu hanya tidak ingin aku tahu identitasmu. Kemudian, saat aku ingin membagi uang di antara kita berdua, kamu malah menolak. Jika kamu orang biasa, uang itu tentu akan cukup untuk mengubah hidupmu. Kamu menolakku saat itu, alasannya hanya karena kamu sama sekali tidak menyukai uang, bukan? Itu benar. Morgan mengangguk sedikit. Laura memandang Morgan dan terus bertanya, lalu, apakah Crazy Rich yang memberiku uang di situs web juga kamu? Iya, itu aku. Morgan mengangguk lagi. Laura sudah sangat tenang sekarang, dia kembali ke sikap ceria sebelumnya dan berkata kepada Morgan sambil tersenyum, aku tidak menyangka akan menemukan pacar generasi kedua yang super kaya secara misterius. Aku benar-benar beruntung. Morgan ragu-ragu, lalu menatap Laura dan bertanya, apa kamu ingin mendengar ceritaku? Tentu saja. Laura mengangguk dengan cepat. Hufet. Morgan menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Laura seluruh cerita tentang bagaimana dia mendapatkan warisannya. Wajah Laura sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Morgan, karena menurutnya apa yang menimpa Morgan terlalu luar biasa. Pada saat ini, Morgan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Laura dengan ekspresi sedikit bersalah, Laura, ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Laura tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Morgan dan kemudian bertanya kepada Morgan, apa itu? Sebenarnya, aku sudah memiliki tunangan. Syarat agar aku bisa mewarisi warisanku adalah aku harus menikahi tunanganku itu. Morgan memikirkannya untuk waktu yang lama dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu Laura tentang hal itu, karena dia tahu dia tidak bisa merahasiakannya. Ketika mendengar kata-kata Morgan, Laura tercengang dan menatap Morgan dengan mata terbelalak. Gadis itu kemudian bertanya pada Morgan sambil menggigit bibirnya, maksudmu kamu sudah bertunangan secara resmi? Iya, Morgan mengangguk tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, aku tahu sangat tidak adil bagimu jika aku memberitahumu ini sekarang. Jika kamu memilih untuk meninggalkanku, aku akan menghormati keputusanmu. Laura memandang Morgan dan tidak mengatakan apa-apa. Aku sudah memberitahumu segalanya tentang aku. Morgan memandang Laura dan ingin melanjutkan, tetapi Laura melemparkan dirinya ke dalam pelukan Morgan, memeluk Morgan semakin erat dan kemudian berkata kepada Morgan dengan mengerucutkan bibirnya, aku tidak membencimu ketika kamu adalah orang miskin, tetapi sekarang kamu adalah seorang generasi kedua yang kaya, jadi kamu ingin meninggalkanku dan menghabiskan warisanmu bersama tunanganmu, bukan? Morgan, kamu adalah priaku, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tapi aku benar-benar sudah punya tunangan dan hanya bisa menikahinya. Aku tidak bisa menikah denganmu di masa depan. Morgan menoleh ke Laura tanpa daya. Laura menatap Morgan dan bertanya dengan sedikit kesal, kalau begitu beritahu aku apa yang kamu inginkan ketika kamu tidur denganku. Morgan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Laura tersenyum dan bertanya pada Morgan sambil mengedipkan matanya, kamu telah meniduriku. Aku sudah memberikan hal paling berharga dalam hidupku padamu, tentu saja tidak mungkin bagiku untuk pergi melepaskanmu begitu saja. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukan atau mempersulitmu. Kalaupun aku tidak bisa menikahimu, aku bisa menjadi simpananmu. Bagaimanapun, kamu sangat kaya. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk mendukungku, kan? Setidaknya meski hanya menjadi simpanan, aku masih bisa menikmati kekayaanmu. Morgan terkejut ketika dia mendengar Laura berkata seperti itu. Dia sudah berpikir bahwa Laura akan sangat marah ketika dia mengetahui hal ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Laura akan bereaksi seperti ini. Morgan tersenyum dan berkata tanpa daya kepada Laura, dasar gadis bodoh. Laura berkata dengan nada sangat lembut pada Morgan, jangan terlalu banyak berpikir, sayang. Aku simpananmu dan aku akan membuatmu menjadikanku makin kaya. Aku tidak akan meminta hal lain padamu, jadi jangan mencemaskan hal yang tidak perlu. Morgan tahu bahwa Laura mengatakan ini hanya karena dia tidak ingin terlalu malu. Lagi pula, tidak ada wanita yang mau menjadi simpanan bagi orang lain.
Meskipun Laura mengatakan bahwa dia menginginkan uang, tetapi Morgan tahu bahwa Laura tidak kekurangan uang dan tidak akan melakukan apapun untuk menjual tubuhnya karena uang. Jika tidak, Laura tidak akan memilih untuk tinggal bersama Morgan sebelumnya. Morgan mengulurkan tangannya dan menepuk P** Laura dengan lembut. Dia tersenyum dan bertanya pada Laura, karena kamu bilang kamu bersedia menjadi simpananku, haruskah kamu melakukan sesuatu yang harus kamu lakukan? Melakukan apa? Laura menoleh untuk melihat Morgan dan ada sedikit rasa malu di matanya yang indah. Menurutmu apa? Setelah Morgan melihat sikap Laura, nafsunya seketika menyala, dan dia langsung memeluk Laura dengan erat, lalu mereka saling berpelukan dan berciuman. Morgan tidak memilih untuk membawa Laura kembali ke kamar tidur, tetapi meletakkannya langsung di atas meja. Mungkin karena Laura sudah sangat dekat dengan Morgan, jadi kali ini Laura lebih terbuka, membuat Morgan semakin senang. Lengan panjang Laura melingkari leher Morgan dengan erat dan tubuhnya didudukkan di atas meja. Dia berkata kepada Morgan dengan genit, "Sayang, miliki aku." Ketika Morgan mendengar kata-kata Laura, nafsunya makin membara. Pada saat ini, kaki Laura terangkat dengan keras, dan sepatu hak tingginya pun hampir terlepas dari kakinya, hanya jari-jari kakinya yang tersisa di sepatunya. Sepatu hak tingginya yang indah itu terus bergoyang. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Morgan untuk berhenti. Laura tampak hampir pingsan ketika dia berbaring di atas meja. Laura terlihat sangat menawan di mata Morgan, dan tentu saja Laura hanya akan menunjukkan sisi seperti itu di depan Morgan. Laura memandang Morgan di hadapannya dengan sorot mata yang penuh kebahagiaan. Laura sangat mencintai Morgan. Tidak peduli Morgan adalah orang biasa atau generasi kedua yang kaya, dia rela memberikan segalanya untuk Morgan asal dia bisa bersama Morgan. Bahkan jika dia hanya bisa menjadi simpanannya dan tidak akan pernah bisa menjadi istrinya, dia tidak keberatan sama sekali. Laura berbeda dari kebanyakan wanita. Ketika dia pertama kali bertemu Morgan dulu, Morgan adalah anak laki-laki yang malang di matanya, jadi meskipun sekarang Laura sudah tahu identitas asli Morgan, perasaan Laura terhadap Morgan tidak berubah sama sekali. Bab 728 Pria Mata Duitan. Laura akan bertindak genit di depan Morgan, akan melayaninya, akan patuh dan juga tidak akan pernah menolaknya. Hanya wanita seperti itu yang bisa membuat pria gila. Morgan dan Laura pertama kali melakukannya di meja, kemudian melanjutkannya ke sofa dan akhirnya kembali ke tempat tidur. Kayu bakar menyala dan mereka berdua tidak berhenti sampai larut malam. Setelah kelelahan, mereka saling berpelukan dan bernapas dengan lembut. Morgan mengulurkan tangan dan menepuk punggung putih Laura, lalu berkata dengan suara rendah, "Sayang, tidurlah." Laura berbaring di pelukan Morgan, dan berkata kepada Morgan seperti genit, "Peluk aku." Morgan menoleh ke arah gadis yang menawan ini, dan tidak bisa menahan senyum, lalu menarik Laura ke dalam pelukannya. Harus dikatakan bahwa tidak ada pria yang akan menolak wanita seperti Laura, kekasih dan P** tidak bisa disamakan. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Morgan dan Laura untuk saling berpelukan dan akhirnya tertidur. Morgan tidak memilih untuk kembali ke Universitas Surabaya dengan Rian dan Raihan karena hubungannya dengan Laura, tetapi tinggal dengan Laura selama beberapa hari. Kemudian Morgan pergi sendirian setelah Laura pergi mengikuti audisi yang diadakan Arawinda. Audisi Laura sangat sukses. Selain itu, Arawinda tahu tentang hubungan antara Laura dan Morgan, jadi sangat normal bagi Laura untuk mendapatkan peran ini. Namun Morgan merasa sedih karena sebagian besar peran Laura ternyata harus mengambil syuting di luar negeri, sehingga Laura harus pergi ke luar negeri bersama tim produksi setelah audisinya berhasil. Morgan memperkirakan dia tidak bisa melihat Laura untuk waktu yang lama. Setelah kembali, Morgan pertama kali datang ke rumah Oscar. Lagi pula, Morgan sudah lama tidak pernah datang untuk bertarung dengan Prakoso beberapa waktu ini. Morgan khawatir Prakoso akan sedikit lebih kuat. Jadi Morgan pikir untuk tidak menyia-siakan waktu karena apa yang terjadi selama periode waktu ini. Setelah mengalami kejadian dengan Eriko, Morgan sangat menyadari bahwa tidak peduli seberapa menakutkan latar belakang seseorang, tidak peduli seberapa kaya, orang itu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya jika tidak memiliki keterampilan bela diri yang baik seperti dirinya. Ketika pengawal Eriko menyerang Morgan, jika bukan karena keterampilan hebat Morgan, Morgan pasti sudah dibawa pergi oleh pengawal Eriko dan mungkin juga sudah mati terbunuh. Begitu dia dibawa pergi oleh pengawal Eriko, meskipun latar belakang Morgan sangat luar biasa, tetapi dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Jadi menurut Morgan, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Morgan baru saja masuk ke halaman Oscar, dan dia langsung melihat Prakoso bergegas ke arahnya. Hanya saja si monyet Prakoso ini begitu bersemangat bukan karena dia merindukan Morgan,
tetapi dia mungkin merasa tangannya gatal karena sudah sekian lama tidak memukul Morgan. Monyet konyol ini mungkin menganggapku sebagai karung pasir manusia. Morgan memandang Prakoso yang bersemangat dengan kilatan ketidakberdayaan di matanya. Prakoso memamerkan giginya pada Morgan, lalu berlari ke posisi Morgan dengan kecepatan luar biasa dan melambaikan tinjunya ke kepala Morgan. Morgan dengan cepat menghindari pukulan Prakoso, kemudian melarikan diri, dan mencari kesempatan untuk melawan. Morgan yang sekarang bukan lagi Morgan sebelumnya. Meskipun Morgan masih belum bisa dibilang sebagai lawan Prakoso, tetapi dia tidak lagi bisa dipukul seperti orang bodoh seperti sebelumnya. Sekarang Morgan dapat menghindari dari sebagian besar serangan Prakoso, dan bahkan terkadang dia dapat menemukan peluang untuk melawan. Namun, kecepatan reaksi Prakoso memang sangat luar biasa. Meskipun Morgan memiliki kesempatan untuk melawan, dia tidak bisa benar-benar mengenai Prakoso. Namun, Oscar masih sama seperti sebelumnya, duduk di kursi dan berjemur di bawah sinar matahari. Dia tidak peduli sama sekali dengan Morgan dan Prakoso. Morgan bertahan di tangan Prakoso selama lebih dari setengah jam, dan akhirnya dikalahkan oleh Prakoso. Setelah dipukul oleh Prakoso, tubuh Morgan terbanting ke pohon, dadanya seperti ditabrak sepeda motor, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun Prakoso sepertinya tidak mau melepaskan Morgan, monyet itu masih terus berlari mengejar Morgan dengan sangat bersemangat. Tidak, berhenti. Morgan dengan cepat melambaikan tangannya ke Prakoso dan kemudian berjuang untuk berdiri. Wajahnya sangat kesakitan dan dia berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Hei, monyet bodoh, kita sudah saling kenal begitu lama, tapi kamu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, apa kamu ingin memukulku sampai mati?" Seolah bisa memahami kata-kata Morgan, Prakoso menunjukkan giginya pada Morgan dan kembali ke Oscar. Morgan ragu-ragu sejenak dan kemudian berjalan ke arah Oscar. Morgan berjongkok di samping Oscar, mengusap dadanya dan bertanya tanpa daya, "Pak Tua, kapan kamu akan membuatku berhenti melawan monyet konyol ini?" Oscar berkata dengan nada enteng, "Ketika kamu bisa mengalahkan Prakoso, aku bisa menghentikanmu." Morgan berkata dengan ekspresi putus asa, "Keterampilan monyet ini sangat tidak normal. Kapan aku bisa mengalahkannya? Selain itu kamu belum mengajariku apapun akhir-akhir ini. Aku merasa aku belum membuat kemajuan apapun." Oscar berkata dengan tenang, "Bukankah aku sudah memberimu buku teknik tinju misterius?" Morgan mengerucutkan bibirnya, dan berkata pada Oscar dengan lemah, "Sebaiknya kamu tidak menyebutkan tentang buku teknik tinju misterius padaku lagi. Teknik pukulan tinju di dalamnya terlalu sulit untuk dipraktikkan. Butuh waktu lama bagiku untuk mencapai teknik ke-6. Jika aku ingin menyelesaikan tinju ini, aku tidak tahu kapan aku bisa melakukannya. Aku mungkin sudah berusia 70 atau 80 tahun saat itu. Apa gunanya aku berlatih hal itu? Itu sebabnya aku mengatakan kondisi fisikmu buruk. Jika kamu memiliki kondisi fisik yang lebih baik, kamu pasti sudah mempelajari semuanya sekarang." Nada suara Oscar masih sangat tenang, tetapi dia tidak tahu seberapa keras kata-katanya menghantam Morgan dan membuatnya sangat kesal. Morgan menatap Oscar dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah kepada Oscar, "Ayolah, Pak Tua, aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Aku tidak datang ke sini untuk belajar seni bela diri untuk menjadi master seni bela diri sepertimu. Aku hanya ingin memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri ketika aku menghadapi bahaya, jadi kamu bisa langsung mengatakan berapa harga yang kamu inginkan, seberapa besar yang kamu inginkan agar kamu bisa menerimaku sebagai murid. Aku benar-benar tidak ingin membuang lebih banyak waktu lagi bersamamu di sini. Berapa harga yang aku inginkan?" Oscar akhirnya bereaksi ketika mendengar kata-kata Morgan. Dia menoleh dan menatap Morgan sambil tersenyum. Saat ini, dia terlihat jauh lebih bersemangat. Melihat reaksi Oscar, Morgan merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya, dan diam-diam mengutuk dalam hatinya, "Dasar pria tua yang begitu menyukai uang? Jika aku tidak menyebutkan uang, kamu tidak akan meresponku dan berbicara denganku dengan benar, kan? Dasar Pak Tua mata duitan."